Gimana project kaget? Wah, amazing sih Pak, karena terakhir saya kesini masih ukur lahan kita Pak. Apalagi di sebelah ini ya, beda stylenya beda jauh sama kita lah gitu. Otomatis kan diferensiasinya makin kontras gitu. Oke, halo teman-teman si Bambu, kita ketemu lagi. Mungkin backgroundnya berbeda. Kita lagi di proyek, masih di sekitaran Kota Bogor, cuman style yang lagi dikerjain ini mungkin agak berbeda. Yang sebelumnya ini agak klasik. Kebetulan udah ada PIC-nya, Mas Alvin. Sehat Pak Rita? Dari Semarang. Kita bertemu di proyek yang susah banget nih, suruh ke Bogor nih. wah, Pada orang Bandung ngaco. Vin, alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Rita. Gimana project kaget? Wah, amazing sih Pak, karena terakhir saya kesini masih ukur lahan kita Pak. Wah, kacau. Kalau saya pribadi, tapi kan ada supervisor dari tim kita di Bogor, jadi tetap terkontrol semuanya gitu. Gimana ngelihat skala bangunan yang mungkin digambar nggak terlalu kelihatan itu ya? sih. Jadi ya karena kita biasa di kantor ya ngerjain di laptop gitu. Memang penghawaan terhadap skala itu kurang dapat kan feel-nya kan Pak. Tapi alhamdulillahnya kita udah tahu konteks lingkungannya. Jadi bentuk lahan yang besar, tingkat kepadatan juga rendah, jadi kita bisa atur skala besar gitu. Dan alhamdulillahnya pas realisasi sesuai dengan ekspektasi lah gitu Pak. Jadi nggak terlalu yang kaget gitu Pak Risa. Iya, tapi dengan tetangganya gimana? Itu sangat, sangat ini Pak. Kontras pisan, terutama kontras banget ya, karena dari tinggi, tema gitu ya. Apalagi di sebelah ini ya, beda stylenya beda jauh sama kita lah gitu. Otomatis kan diferensiasinya makin kontras gitu. Oh ya, jadi emang mungkin ini konsep kontras yang cukup berhasil walaupun sebenarnya di luar planning ya. Oh iya betul. Ketika yang di sampingnya itu mungkin tropis, kita membuat satu klasik ya itu menjadi sebuah objek yang monumental jadi. Betul. Memang karena positioning komplek ini kan setiap rumah jadi monumental masing-masing gitu kan, bukan jadi keseragaman. Betul. Jadi itu masih mungkin masuk ke. Nah, ketika kita ngedesain di bentuk klaster seperti ini, itu serunya sih. Betul Pak. Progres berapa sekarang, Din? Ini tadi saya tanya ke project manajernya di 86% Pak. Wah, bentar lagi ya. Hampir lumayan sih. Gimana dari hasil yang udah kita lihat tadi? Ada kendala nggak? Kalau kendala sih aman ya Pak. Mungkin lebih ke ini sih, kendala di luar ya. Korelasinya dengan batas lahan, bagaimana cara kita mengatur as pagar gitu ya. Di mana tingkat kemiringan jalan dengan kemiringan pagar kita tuh beda rasio, beda derajat gitu. Nah, kita mengikuti mana nih jalan tuh as bangunan kita. Alhamdulillah udah kita putuskan as bangunan Pak. Jadi tetap simetris gitu. Dalam pelaksanaan ini kan Alvin lebih banyak in charge juga nih dalam proses pembangunan, walaupun jauh tapi selalu monitoring. Betul Pak. Dan selalu komunikasi dengan klien tentunya. Betul Pak. Di beberapa waktu lalu kalau masih ada beberapa perubahan ya terkait konteks. Kira-kira bisa diceritain nggak? Oke, memang dalam prosesnya pembangunan pasti ada hal yang sifatnya upgradable mungkin atau bisa juga penyesuaian dengan kondisi di lapangan gitu Pak ya. Mungkin yang terlihat sangat kontras di bagian pagar pertama. Jadi karena kita dulu brief desainnya kan modern klasik kan Pak. Tapi setelah itu ketika jadi pagarnya terkesan terpisah antara fasad dengan pagar. Kayak beda sendiri karena pagarnya terlalu minimalis gitu. Betul. Jadi otomatis kita buat ada adjustment di situ Pak. Ya, desain mungkin Pak Risa juga paham. Jadi memang mungkin dalam proses pembangunan tuh menjadi sesuatu yang wajar ketika ada perubahan minor, karena kan si klien yang awalnya lihat cuman visual hasil render dan sebagainya, ngelihat ke lapangan proporsinya udah kelihatan, komposisinya kelihatan, besarannya kelihatan, akhirnya dapat tuh ide-ide baru yang menurut saya itu bisa jadi lebih sempurna. Dan itu hal lumrah sih ketika proses perubahan dalam proses pembangunan selama benang merahnya tetap terjaga. Betul. Kalau hanya sebatas dekoratif, elemen, penambahan fitur itu wajar sih. Betul. Itu lerek keberapa daripada yang penting gitu. Pasti aman sebenarnya Pak. Interior juga udah mulai masuk juga ya. Wind scouting udah semua. Nah, tangga berapa perubahan nih? Tangga pertama muter deh, spiral. Ya, ini yang ketiga kali mungkin Pak, kali. Kalau dari bentuk kedua kali, mungkin lebih ke konteks tangganya ya. Jadi kalau awalnya memang kita buat spiral full bullet gitu ya, karena biar dapat sculpture-nya lah, efek sculpture monumentalnya gitu. Namun secara lebar itu
memang nggak terlalu luas, 1 meter pas lah gitu. Nah setelah itu klien kita meresapi lah di ruangan ini, terus kayaknya ini masih bisa dimaksimalkan secara lebar tangganya gitu. Otomatis ini sebenarnya dasar bentuknya bikin tangga U, tapi di setiap corner U-nya kita buat lengkung, Pak. Di bending. Di bending. Jadi kesannya kayak tangga puter, tapi ini konteksnya memang tangga U sih sebenarnya gitu. Oke, tapi saya setuju sama perubahannya, memang lebih apa ya? Lebih ngisi aja gitu, lebih bernyawa gitu. Oke. Maksudnya ketika dilihat dari ruang keluarga juga oke. Dari foyer, ini ruang makan ya. Ruang makan juga kelihatan bagus gitu. Dari fungsi juga nyaman dengan lebar yang memadai. Betul, 1,2 meter Pak lebarnya. Iya. 1,2 meter. Nice sih.